Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat sekarang ini kita masih dapat menghirup udara. Kita masih dapat menikmati semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun antum berada, kematian adalah suatu hal yang pasti. Begitu pula setiap insan pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tentu kita sebagai umat muslim, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan suatu hal yang bodoh bila mana kematian kita adalah suatu hal yang sia-sia. Dan kita semua berharap kematian kita adalah hal yang membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ana teringat sebuah kisah, yang mana kisah ini adalah merupakan motivasi untuk kita semua, yang mana di suatu daerah yang bernama Riau, Kampar, ada sepasang suami istri. Mereka berdua sangat membiasakan yang namanya sholat berjamaah di masjid, dan itu sudah merupakan suatu kebiasaan bagi mereka berdua. Setelah sholat maghrib, sholat isya, subuh, zuhur dan asar, begitu setiap harinya. Dan pada suatu malam mereka pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, dan selesai sholat maghrib mereka melanjutkannya membaca Al-Quran sampai sholat isya. Dan pada saat itu suaminya ingin berpamitan kepada istrinya untuk pergi pulang ke rumah, dan suaminya pun pulang ke rumah. Istrinya menetap di masjid membaca Al-Quran sampai sholat isya. Setelah selesai sholat isya, istrinya pun bingung kenapa suaminya tidak kembali ke masjid. Dan setelah istrinya pulang ke rumah, dia melihat suaminya sudah tergeletak di kursi, dan di bawah kursi itu ada Al-Quran. Masya Allah. Ini merupakan suatu wafatnya suaminya dalam hal kebaikan, yaitu dalam membaca Al-Quran. Ini yang mau kita tuju, ini yang mau kita harapkan, mati dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat ana sampaikan kepada antum. Mudah-mudahan kisah yang ana sampaikan kepada antum ini semua bermanfaat bagi kita bersama dan menambah keimanan kita tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.